12 sampun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, hari ini tanggal 29 ya. Sudah bulan Dzulqa'dah yang terakhir, dan besok kita memasuki Dzulhijjah tanggal 1, dan subuh itu Ka'bah sudah tertutup oleh kiswah lengkap. Tapi besok, subuh besok ya. Sekarang masih separuh, masih tampak. Jadi besok tanggal 1 kiswahnya sudah tertutup rapat sehingga anggun sekali orang-orang yang melaksanakan tawaf. Tapi menunggu besok bagi siapa mereka yang sedang haji. Jamaah sekalian, selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari dua itu. Kita beragama Islam tidak boleh mengikuti orang-orang terdahulu, sebagaimana sindiran Rasul, besok kamu akan mengikuti mereka-mereka orang dulu. Walaupun kamu masuk ke liang biawak, kamu ikuti saja mereka. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Artinya karena itu agama kita harus sama-sama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebisa-bisa. Jamaah, tadi kita baca surat Ali Imran ya, yang pertama tadi. Di sana ada doa, di antaranya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan tidaklah sia-sia, apapun modelnya. Jadi semua yang diciptakan Allah tidaklah sia-sia. Ini harus kita mantapkan, itu masuk doa-doa, dan itu diterima Rasul pada waktu malam hari. Ayat itu mulai inna fi khalqis samawati wal sampai innallaha la yuhibbul mi'ad itu diterima malam hari sebelum subuh. Sampai Rasul menangis waktunya ngimami subuh, dijemput oleh Bilal bin Rabah waktu itu. Rasul ini hampir siang ini, jamaah sudah menunggu sekian dan sekian. Bilal cerita, Rasul menangis dengan air matanya sangat banyak di depannya. Ya karena ayat tadi yang kita baca, mulai inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, yang penting di situ ada Rabbana. Maksudnya korelasi dengan keterangan saya ini. Semuanya ya penting, ya jangan dianggap begitu, jangan dianggap salah. Oh, mosok gak penting Pak? Ada korelasi dengan keterangan kami yang ada di masjid ini, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan di bumi, apa saja tidaklah sia-sia. Ini. Untuk selanjutnya yang kedua tadi surat haji. Surat haji saya lihat ternyata mulai ayat 73 sampai akhir, tapi di tengah-tengah surat haji tadi ada sujudnya. Alhamdulillah kita bisa, walaupun sudah cukup ya, karena satu halaman gini. Yang pertama saya bacanya ini yang penting.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu duriba matalum fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wala wijtama'u lah. Wahai manusia. Kira-kira siapa manusia ini? Kira-kira siapa manusia ini? Ya kita ini harus jawab. Ayam itu kami adalah manusia. Iya. Nahnu. Ya Yuhannas wahai manusia, dzuriba diberi contoh. Allah memberi maksudnya. Matalun contoh, fastami'ulah perhatikan baik-baik. Innal ladzina tatuna min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wijtama'ulah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, padahal Tuhan selain Allah yang dianggap Tuhan oleh mereka tidak bisa menciptakan meskipun seekor lalat, meskipun mereka berunding sekian. Wala wijtama'ulah, mereka berunding sekian orang yang dianggap jadi Tuhan, menciptakan lalat saja tidak mampu. Nah, sekarang kita bicara masalah lalat kalau gitu. Senteng-entengan isu-isu ya. Lalat dalam bahasa Al-Qur'an namanya dzubab. Dalam bahasa Arab dzubab. Cuma lalat ini macam-macam. Ada yang lorek-lorek begitu, ada yang kecil-kecil, ada yang hijau. Yang besar agaknya itu terkenal dengan lalat apa itu? Lalat hijau. Nah, itu yang rodok siami nek diwasi tadi. Coba nek wis hijau medongkrong ngene dhuwure suket di atas rumput yang hijau lalu difoto dibesarkan. Tapi di balik keindahan fotonya itu tidak ada sama sekali amalnya yang positif. Yang baik sama sekali tidak ada. Mengapa Allah memberikan contoh seperti itu? Manusia ada yang modelnya seperti apa tadi? Ada yang modelnya hidupnya seperti lalat. Nah, itu tadi maaf kita singgung Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan mesti ada manfaatnya, tidak akan sia-sia apapun bentuk dan modelnya. Nah, di sini ada lalat, berarti ada manfaatnya. Tergantung manfaatnya yang bagaimana. Maaf ya. Lalat itu kita lihat tidak ada yang positif perbuatannya itu. Manusia juga model begitu ada. Sing apik didoi, sing jelek didoi itu parani malah. Model itu ya manusia termasuk tadi yang termasuk kita, mudah-mudahan tidak ke situ. Tidak seperti lalat itu. Lalat itu saya terangkan. Pertama adalah makhluk yang tidak pernah rukun dengan yang lainnya. Panjenengan pernah rukun? Tidak ada ya. Coba hidupnya kan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jak jamaahin gak kuat itu. Esok korat karit itu. Jamaahin tidak bisa. Kita rukun sama-sama. Bagi manusia muslim yang terhebat adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang pada tali Allah. Berpegang pada tali Allah ya bersama-sama. Pertama, tidak mau hidup rukun. Sendiri-sendiri. Nanti kalau ada makanan, padahal makanannya kotoran itu aja. Besok sikut-sikutan sak kancane sampe ndilo. Ono kotoran sampe lihat, diteliti yang baik. Ono keterangan ngene Quran surat Haji ayat tadi 73. Mosok lalat iku sikut-sikut sampe lihat lah. Kadar naimin aja sok sikut-sikutan sak kancane. Itu lalat yang pertama. Yang kedua nek butuh tok tetet ambek kancane wis nyingkiri maneh. Yang terpenting itu. Jadi tidak bisa hidup rukun, makanannya kotoran, yang baik tidak diterima. Maaf ini san pasangi roti karo naimin. Biasa milih apa?
milih Naimin, nun sewu aku gak nyinggung, cuma nyindir. Keterangan seperti ini, itu lalat. Masya Allah. Itu kadang memamerkan dirinya. Nah, di dalam surat An-Nahl sebelum surat Bani Israil itu ada surat lebah, tawon, ini balikannya. Pernah pamer itu antara lalat dan lebah, kan bentuknya hampir sama. Kalau dilihat dari lahirnya, cik ganteng lalat hijau, kalau lebah itu cik ganteng, lebah kan blorok kayak ngono iku. Sampeyan lihat kan, oh pemane lalatnya hijau. Kan itu pernah memamerkan dirinya. Dalam buku Qiraatul Rasidah pernah saya baca. Ya, dalam buku itu untuk pelajaran bahasa Arab Mesir itu saya baca. Memamerkan dirinya dan gantengnya. Fi rudobis saktin ini yang lalat apa yang lebah ini. Fi rudobis saktin yastafi minhul alil. Coba liurku, kata tawon lebah itu mengatakan, boleh dilokno rupamu bloro elek lu gak ono manfaate. Padahal kalau kita lihat lebah itu kebalikan lalat. Lebah itu pertama rukun sak kancane, mosok ono lebah gelut e. Mosok ono tawon gula. Bahkan kata lebah itu firudho bisahdin. Liurku sangat manis. Madu itu kan manis ya. Itu liurnya tawon itu, sampe ndak usah mencicil ya. Jadi firudho bisahdin yastafi minhul alil. Liurku itu meskipun aku jelek begini, iya, liurnya jembolah kok gak enak kayak ini. Tapi memang begitu. Manis, yastafi minhul alil, bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi kalau jenengan mencari obat sebenarnya harus madu dulu. Cuma sayang ono sing madu palsu iku sing ruwet iku. Terserah jenengan. Iki tukang madu ini hanya cerita di dalam surat An-Nahl sama surat Haji ini. Jadi kembali dua binatang ini ya, kata tawon mudili ya dari dilon awakku kayak ngene gantenge. Ijo hebat itu, lari ijo. Oh, bisa tertarik ke kamu kan? Jarene sing lalat. Nah, itulah contoh jamaah sekalian bahwa dua makhluk ini yang satu sangat positif, yang satu sangat negatif. Lalat itu ya dia ada positifnya sama sekali. Tapi sayang manusia ada yang meniru model lalat. Uripe mau rukun pokoke awake dhewe-dhewe dole sing gak enak, sing soro-soro, sing dimurkai Allah dan selanjutnya. Kebalikan adalah lebah. Lebah itu satu ya. Satu. Hidupnya rukun sana kemari bersama. Dan yang kedua mengerti tugasnya masing-masing. Lebah itu yang jantan itu tugasnya menjaga ratunya. Ratunya itu dijaga oleh yang jantan. Ya ini supaya apa? Tidak dijebak orang yang tukang mencari tawon-tawon itu. Pernah saya punya musola, pisan dibayarin. Sesuk dijopok ratune wis ilang. Ya aku ya gak ngersula. Pancene aku nglirik wong itu tukang ratune ngene iku. Ya. Mengandung jamaah saya sehingga saya tak marah-marah. Diambil enggak apa-apa, samalah senang daripada ngentup arek cilik-cilik sing ngaji. Jadi yang kedua, di samping rukun ngerti tugasnya masing-masing. Ini lebah. Yang ketiga, yang betina itu yang kesana kemari itu mencari makanan. Ingat, mencari makanan itu pun mencari bunga-bunga. Yang kotor ndak mau mencari bunga-bunga yang indah di mana. Sehingga kalau jenengan melihat perlebahan, sampean tanya niki madune napa niki? Biaya dijawab, oh niki kelengkeng. Oh niki kopi. Oh ini randu. Nah, begitu.
Jadi hanya sekitar itulah jamaah sekalian. Berarti yang dipilih kan bunga-bunga. Ini yang tidak kalah pentingnya itu ngerti kewajiban masing-masing. Cuma tolong kalau ada lebah yang besar-besar itu agaknya itu jangan diganggu. Dia itu nekat masih mati baba. Jadi kalau sudah keluar entupnya mesti badannya mati itu. Cet mati. Itu yang betina. Ya, jadi maaf ini kebalikan kita manusia. Yang punya entup laki-laki. Maaf. Cegak ngantuk. Maaf ya. Aku dilokno bolo-bolo. Jadi kebalikannya itu seperti itu. Tidak usah repot-repot. Memang Allah membuat seperti itu. Iya. Mari ngentup ya mati. Kalau tawon, ya sudah. Inilah jamaah sekalian perlu dipahami sehingga keindahannya seperti itu. Yang ketiga ada namanya itu yang namanya apa yang ngentuk itu yang nyokotin tidur itu nyamuk. Nah, itu nyamuk itu. Ba'udhah itu dalam surat Al-Baqarah ada. Jadi kalau nyamuk itu Allah menyatakan innallaha la yastafi ayyadriba matalamma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan contoh kepada kalian. Contohnya adalah nyamuk. Bahkan binatang yang lebih bawah daripada itu. Jadi coba kita dengan nyamuk itu ada yang sangat negatif tapi bukan. Banyak positifnya, tergantung orangnya saja. Kita memberikan makna manfaat karena apa? Nyamuk ini bisa kayaknya positif, bisa juga kayak negatif, tergantung mainnya saja melihat dari sudut mana. Lain dengan lalat atau lebah, jelas itu. Sing lebah ke kanan, lalat ke kiri. Kalau nyamuk ya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ada seorang supir medongkor meni warung. Pak pundi daleme? Saya Jalan Demak, Surabaya. Non jauh, maaf kerjanya apa? Kula niki namung sopir. Kami sopir apa? Sopir obat nyamuk. Loh, sampai isuk nyekolahno putra-putrane sampai ana sing dokter bareng sebab nyamuk. Ada seorang profesor, seret ini di kanti mrene, ya, itu memperoleh gelar karena bisa menemukan obat itu. Ada kaki gajah, ada cikungunya, barang kalau macam-macam. Nah, itu kan sampai dia profesor bisa menemukannya. Cuma ono sing dicokot terus kena penyakit. Ya itu terus naruh rumah sakit entek 4 juta. Nah itu baru negatif lamo kisru. Jadi itulah jamaah sekalian, tinggal kita melihat sesuatu itu dalam segi yang positif. Seperti nyamuk ya bisa kita atur bagaimana agar kita tidak tersentuh atau dicubit oleh nyamuk itu. Nah, terus anak-anak jurusan kedokteran juga ada yang jurusan pernyamuan itu dengan spesifik melihat namanya pil namanya kina kalau dulu itu kalau di Mojokerto kan ono itu yodium itu dulu ya itu di mana itu Balong daerah Beluk itu kan ada itu itu kan namanya ada akisir yang di dalam bumi diangkat menjadi obat itu. Itulah contoh, jadi semua binatang yang di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran untuk kita. Yang keempat di dalam surat Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Mengapa kok ada surat bahkan terpanjang dalam Al-Quran? Itu kan asal muasalnya ada terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel itu. Ada seorang laki-laki meninggal. Nah, orang-orang Israel menuntut
kepada siapa? Pada Nabi Musa. Antum yang mengaku sebagai nabi harus tahu siapa yang membunuh orang ini. Karena mengaku nabi dipaksakan, di demo, unjuk rasa, kudu roh sapa sing mateni. Nah itu. Nah, padahal jangankan seperti itu. Ya. Jin itu kan makhluk halus. Tapi tidak tahu barang yang halus. Coba ketika Nabi Sulaiman berdiri di tongkatnya itu. Ya. Kok beberapa hari dia diam saja tidak berubah. Para jin ini kan takut ini. Waduh. Remuk awake penceng ini gak ngalih-ngalih iki apa iki. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat dan dalam sasana berdiri. Tetapi jin tidak tahu kalau beliau sudah wafat. Taunya kan aneh-aneh rayap itu makan tongkatnya itu. Terus nek cara wong Mojokerto, ruwone bongko mangko wis nyingkire ket pingenane. Maafin nek cara Mojokerto ya. Maaf, saya gak ngantuk bahasa-bahasa dakwah seperti pagi-pagi seperti ini. Nah, akhirnya Nabi Musa karena diunjuk rasa wis ndelok sapi, nah itu cari sapi. Ajaran Islam kan apa adanya. Ya ndelok sapi ya sapi sembarang. Tapi mereka tanya, bagaimana maulunua? Kelirnya bagaimana? Ya faqiun barang kok kuning safraun. Ya sing kuning memplak koyok gambare Golkar ta apa kuning ngene. Mosok ono sing sapi kuning ngene ya. Ah gitu. Terus bagaimana? Sudah kuning, kulitnya kuning, bulunya kuning, ya. La faridun wala fikrun, sing gak tuwek gak enom. Masih tanya lagi, karena itu banyak tanya, tidak perlu dalam Islam. Nek wis paham ya dikerjakan. Kalau belum paham baru tanya dulu. Tapi nek wis paham gak usah tanya. Toh akhirnya la faridun wala fikrun, bagaimana? Ya tidak pernah wala tazkir kharas, dalam Al-Qur'an kan ada itu. Tidak pernah untuk merucul nyingkal sawah itu. Hampir-hampir memang tidak mau. Dibolak-balik orang Bani Israel itu sebenarnya tidak mau melaksanakan perintah itu. Tadi diatur ya apa carane. Ya, menungsa iku mulane gak usah kakek aturan. Ya nek ngatur sesuatu akhirnya rasa-rasen. Akhirnya di kampung itu ada sapi memang agak kuning begitu. Yang tidak tua, tidak muda dan tidak pernah untuk dijadikan untuk pertanian. Nah, akhirnya mereka ini dibeleh saja. Nah, beleh. Setelah itu ekornya disambukkan pada orang yang mati. Dicambukkan pada yang mati, ngomongnya hanya dua kata, qatalani waladi, yang membunuhku anakku sendiri. Jadi sing mateni siapa? Anaknya sendiri. Jadi nggo omah wae nguluru, bapak karo anake. Bapak kok gak matek-matek sih rek. Nah, akhirnya dibunuh, itu terjadi pembunuhan. Surat Al-Baqarah. Akhirnya diuber-uber nyemplung laut. Nah, sehingga dalam hadis Rasul, siapa yang membunuh ahli warisnya tidak boleh menerima. Bapaknya dibunuh anaknya, padahal anaknya ini ahli waris, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Dalam hadis begitu. Membunuh akhirnya harus garing, apalagi dia nyingkrih minggat diuber-uber wong sak kampung. Menjenggur laut ya mbuh kok kono rotuh apa wis terserah. Nah, akhirnya membayar harga sapi tidak mau, ya rumahnya dan seluruh harta si orang yang meninggal ini dijadikan untuk membayar harga sapi. Itulah jamaah sekalian, aneka ragam binatang yang di dalam Al-Qur'an. Cuma sebentar lagi kita juga ada Idul Kurban Al-Baqarah yang bagus juga, karena di dunia kita itu hanya sapi, unta tidak perlu. Ya sifat-sifat kebinatangan itu
ketika disembelih apa? Ya nang D, binatang kan nang D. Ndase gede menang gelutnya, itu kan hanya itu. Kita hilangkan dengan berkorban. Mudah-mudahan jiwaku tidak seperti binatang-binatang yang rakus dan selanjutnya. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nah, tinggal kita pelajari binatang ini modelnya gini, banyak itu, walaupun tidak dalam Al-Quran ada ya. Selama kita mempelajarinya bisa mampu. Oh, iso tak tiru. Oh, iso dan seterusnya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.